Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walau kalian harus mengikuti pembelajaran online di rumah. Perkenalkan, saya Ibu Ida Hamidah, salah satu guru produktif untuk jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Di sini Ibu insya Allah akan mendampingi kalian di mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan untuk kelas 12. Pada pembelajaran keuangan kali ini, Ibu akan membahas mengenai ruang lingkup dan pengelolaan dana kas kecil. Ada pertanyaan nih, mengapa sih di jurusan OTKP harus belajar tentang keuangan? Nah, di sini tugas seorang administrasi kantor atau sekretaris itu tidak hanya menangani pekerjaan di bidang surat menyurat atau korespondensi, menangani telepon, atau mengolah kearsipan. Tetapi, seorang sekretaris juga harus mampu menangani pengelolaan keuangan. Dalam hal ini adalah mengelola dana kas kecil. Apa itu kas kecil atau petty cash? Petty cash itu adalah uang kas yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayarkan dengan menggunakan cek. Contohnya, membayar biaya fotokopi, membeli materai, membeli konsumsi untuk tamu perusahaan, membeli konsumsi untuk rapat, atau pengeluaran kecil yang lainnya. Pada umumnya, dana kas kecil yang sudah dibentuk dari perkiraan pengeluaran suatu biaya operasional dalam sebuah perusahaan yang relatif kecil atau sedikit pada waktu tertentu, misalnya untuk membeli kebutuhan selama 1 bulan. Setelah itu, perusahaan juga akan memberikan cek yang dapat dicairkan di bank untuk mengisi dana kas kecil. Nah, apabila ditinjau dari sistem pengendalian intern, bagian pengelola dana kas kecil itu harus terpisah dengan dana pengelola kas besar. Jadi di sini tujuan dari pembentukan dana kas kecil, yang pertama, kas kecil itu memang dibuat untuk menangani masalah perlengkapan atau perbekalan yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua, kas kecil dibuat dengan tujuan untuk menghindari cara-cara pembayaran yang tidak ekonomis. Yang ketiga, kas kecil dibuat untuk mendanai berbagai bentuk pengeluaran perusahaan yang memang jumlahnya kecil. Sebagai orang yang dipercaya oleh pimpinan perusahaan, seorang sekretaris harus mampu mengatur dan merencanakan penggunaan dana kas kecil dan membuat catatan keuangan yang dibukukan kembali oleh bagian keuangan perusahaan. Dan yang keempatnya, kas kecil itu dapat mempercepat aktivitas pimpinan perusahaan dengan menggunakan dana secara mendadak dan tidak terencana sebelumnya. Untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik kas kecil. Karakteristik kas kecil itu terdiri atas karakteristik dasar kas kecil dan komposisi kas kecil. Jadi di sini ada beberapa karakteristik dasar kas kecil. Yang pertama, kas kecil jumlahnya dibatasi. Artinya dana kas kecil itu tidak lebih atau tidak kurang dari jumlah tertentu yang sudah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Jadi besarnya kas kecil tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Karakteristik yang kedua yaitu kas kecil digunakan untuk membiayai dan mendanai pengeluaran yang sifatnya rutin setiap hari. Yang ketiga, kas kecil itu disimpan di tempat khusus. Nah, biasanya penyimpanannya menggunakan kotak kecil atau yang disebut dengan petty cash box. Kemudian yang keempat, kas kecil itu ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan tingkat pemula. Itu adalah karakteristik dari kas kecil. Selanjutnya, dalam pengelolaan dana kas kecil, pemegang dana kas kecil harus menyiapkan beberapa dokumen pengelolaan kas kecil.
Di sini untuk dokumen transaksi kas kecil ada dua. Yang pertama ada dokumen intern dan yang kedua ada dokumen ekstern. Untuk dokumen intern itu adalah dokumen atau bukti transaksi yang dibuat dan digunakan di dalam perusahaan. Contohnya di sini ada bukti memo, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Sedangkan untuk dokumen eksternnya itu adalah dokumen atau bukti transaksi yang digunakan di luar perusahaan. Contohnya di sini ada kwitansi, nota kontan, faktur, cek, bilet giro, nota debit atau nota kredit. Nah, ini adalah contoh dari dokumen intern. Pertama ada memo, kemudian ini contoh dari bukti kas keluar, kemudian ini contoh dari bukti kas masuk. Berikutnya ini adalah contoh dari dokumen ekstern. Ada kwitansi, rekening koran, faktur, kemudian ada nota kontan, cek, dan bilet giro. Dalam kegiatan pengelolaan dana kas kecil, terdapat pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dana kas kecil, diantaranya yang pertama ada fungsi kas. Fungsi kas di sini dalam pengelolaan dana kas kecil ini berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kas kecil dan bertanggung jawab dalam mengisi cek, meminta otorisasi atas cek tersebut, dan melakukan penyerahan cek kepada pemegang dana kas kecil. Jadi umumnya fungsi kas ini dilakukan ketika pembentukan dana kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian yang kedua ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini dia melakukan pencatatan terhadap transaksi pembentukan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil, dan pengisian kembali dana kas kecil ke dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil, serta membuat bukti dana kas keluar. Kemudian yang ketiganya ada fungsi pemegang dana kas kecil. Fungsi pemegang dana kas kecil ini bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil, dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian yang keempat ada fungsi pembayaran tunai. Fungsi yang membutuhkan pembayaran tunai merupakan pihak yang akan menerima pembayaran dari dana kas kecil. Jadi fungsi ini nanti akan mengumpulkan bukti transaksi seperti nota, kwitansi, atau pengeluaran dana kas kecil yang lainnya. Kemudian yang terakhir di sini ada fungsi pemeriksaan intern. Jadi fungsi pemeriksaan intern ini merupakan fungsi pengelolaan dana kas kecil yang bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan catatan kas. Jadi fungsi ini juga bertanggung jawab atas pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo dana kas kecil yang ada di tangan pemegang dana kas kecil. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kas kecil. Yang pertama, penggunaan dana kas kecil itu harus sesuai dengan batas maksimal. Artinya, kas kecil itu harus melakukan perhitungan mengenai perkiraan berapa jumlah kas kecil yang akan digunakan nanti oleh perusahaan. Kemudian nanti penggunaan dana kas kecilnya berarti tidak boleh melebihi batas yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, kas kecil itu tidak digunakan untuk pinjaman. Artinya dana kas kecil itu tidak boleh diberikan pinjaman atau meminjamkan kepada pihak lain walaupun dia itu adalah karyawan perusahaan itu sendiri. Karena tujuan dari kas kecil itu adalah untuk membayar atau membiayai berbagai macam kebutuhan perusahaan yang sifatnya kecil. Kemudian yang ketiganya, bukti pengeluaran kas kecil itu harus melalui persetujuan kasir kas kecil.
dalam mengelola kas kecil ini berarti bukti kas kecil itu harus disetujui oleh bagian pengelola kas kecil. Dalam hal ini, pengelola kas kecil harus membubuhkan tanda tangannya sebagai bentuk persetujuan dalam melakukan pengajuan pengeluaran yang dibutuhkan. Kemudian yang keempatnya, bukti pembayaran kas kecil harus dikeluarkan. Apabila terjadi pengeluaran kas kecil, maka pihak yang menggunakan kas kecil harus melampirkan bukti pembayarannya. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran dan materi berikutnya. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.